Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tabi pun, salam olahraga jaya. Perkenalkan, nama saya Nanda Mesura, NPM 2253051001 dari Prodi Pendidikan Jasmani. Yang terhormat, Bapak Dr. Andes Herman Tarigan MPD selaku pembahas. Yang terhormat, Bapak Johan Siswoyo MPD selaku pembimbing 1. Yang terhormat, Bapak Muhammad Fajri Rivaldo MPD AIFO selaku pembimbing 2. Izinkan saya mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Latihan Menggunakan Media Pantul Tembok Terhadap Kemampuan Passing Bawah Bola Voli pada Pemain Voli Putri Klub Lampung Pinisi Bandar Lampung. Daftar pembahasan. Bab 1 Pendahuluan, Bab 2 Tinjauan Pustaka, dan Bab 3 ada metodologi penelitian. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang. Olahraga merupakan bagian penting dalam pembangunan nasional karena tidak hanya meningkatkan kebugaran jasmani, tetapi juga membentuk karakter dan memperkuat persatuan bangsa. Bola voli menjadi salah satu cabang olahraga populer yang dipertandingkan di ajang nasional maupun internasional. Prestasi tim nasional Indonesia juga menunjukkan perkembangan positif, meskipun penguasaan teknik dasar seperti passing bawah masih menjadi kelemahan, termasuk pada klub Lampung Pinisi, Bandar Lampung. Menurut Putra dan Santosa 2022, sekitar 60% kesalahan dalam permainan bola voli pemula disebabkan oleh kelemahan keterampilan passing bawah. Bompa dan Haf 2021 menegaskan bahwa efektivitas latihan terletak pada frekuensi pengulangan gerak yang disertai umpan balik. Sedangkan Ananda 2024 membuktikan bahwa latihan menggunakan media pantul tembok dapat meningkatkan akurasi dan konsentrasi kontrol bola. Urgensi pembinaan teknik dasar juga ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan yang menyatakan bahwa pembinaan olahraga harus dilakukan secara sistematis, terarah dan berkesinambungan dalam manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, pemerintah melalui Desain Besar Olahraga Nasional DBOM 2021-2045 menagarkan Indonesia masuk 5 besar Olimpiade 2045 dengan memperkuat pembinaan atlet sejak usia dini. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dimaksud untuk mengkaji pengaruh latihan menggunakan media pantul tembok terhadap peningkatan kemampuan passing bawah bola voli pada pemain voli putri klub Lampung Pinisi Bandar Lampung. Identifikasi masalah. 1. Kemampuan passing bawah pemain bola voli putri di klub Lampung Pinisi masih belum optimal. Teknik dasar passing bawah yang dimiliki pemain menunjukkan kesalahan dalam posisi lengan, perkenaan bola, dan keseimbangan tubuh. Latihan rutin yang dilakukan belum menggunakan media latihan alternatif yang dapat meningkatkan kualitas passing bawah secara maksimal. Belum diketahui pengaruh latihan menggunakan media pantul tembok terhadap peningkatan kemampuan passing bawah pemain voli klub Lampung Pinisi Bandar Lampung. Pembatasan masalah. Peneliti membatasi ruang lingkup penelitian ini pada pengaruh latihan menggunakan media pantul tembok terhadap kemampuan passing bawah bola voli pada pemain voli klub Lampung Pinisi Bandar Lampung. Rumusan masalah. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari latihan menggunakan media pantul tembok terhadap peningkatan kemampuan passing bawah pada pemain bola voli Lampung Pinisi Bandar Lampung? Yang kedua, apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam hasil tes kemampuan passing bawah antara pemain yang diberikan perilaku latihan menggunakan media pantul tembok dan pemain yang tidak diberikan perlakuan tersebut di klub Lampung Pinisi Bandar Lampung? Ada pula tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh latihan menggunakan media pantul tembok terhadap peningkatan kemampuan passing bawah pada pemain klub voli Lampung Pinisi Bandar Lampung. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh latihan menggunakan media pantul tembok terhadap kemampuan teknik dasar passing bawah pada pemain klub voli Lampung Pinisi Bandar Lampung. Ada pula manfaat penelitian. Bagi penulis, menambah pengetahuan dan pengalaman dalam menyusun karya ilmiah, serta memperdalam pemahaman mengenai teknik dasar passing bawah dan metode latihan dalam bola voli. Bagi atlet klub voli Lampung Pinisi sendiri,
memberikan informasi dan pemahaman mengenai manfaat latihan menggunakan media pantul tembok sebagai metode untuk meningkatkan keterampilan passing bawah. Ada pula ruang lingkup penelitian. Subjek penelitian, pemain voli putri klub Lampung Pinisi yang mengikuti latihan menggunakan media pantul tembok terhadap kemampuan passing bawah bola voli. Tempat penelitian sendiri di lapangan Kalpataru, Klub Lampung Pinisi, Bandar Lampung. Waktu penelitian tahun 2025. Di bab 2 ada tinjauan pustaka. Keterampilan passing bawah. Menurut Putra dan Santoso 2022, sekitar 60% kesalahan dalam pertandingan bola voli pemula disebabkan oleh lemahnya kemampuan passing bawah. Yang kedua, menurut Soeharto dan Prasetyo 2022, passing bawah digunakan untuk menerima bola pertama dari lawan dan diarahkan ke pengumpan agar pola serangan dalam permainan dapat dibangun. Yang ketiga, menurut Herman Tarigan 2019, passing bawah adalah keterampilan dasar dengan merapatkan kedua lengan untuk memantulkan bola. Biasanya digunakan untuk mengambil atau menerima servis atau smash. Selanjutnya ada penelitian yang relevan. Yang pertama, menurut Ananda 2024, meneliti menggunakan media pantul tembok dalam latihan bola voli, hasilnya menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam akurasi dan konsistensi passing bawah pada pemain voli tingkat pelajar. Yang kedua, menurut Setiawan dan Dewi 2023, menguji efektivitas latihan teknik dasar bola voli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latihan menggunakan media pantul sederhana lebih meningkatkan motivasi dan keterampilan dibanding metode konvensional. Menurut Putra dan Santoso 2022, meneliti faktor kesalahan teknik dasar pemain bola voli pemula, hasilnya penelitian menunjukkan bahwa 60% kesalahan disebabkan oleh lemahnya kemampuan passing bawah. Ada pula kerangka berpikir. Passing bawah merupakan salah satu teknik dasar yang sangat penting dalam permainan bola voli. Teknik ini umumnya digunakan untuk menerima servis lawan, mengontrol bola pertama, serta mengatur alurnya permainan menuju serangan. Oleh karena itu, penguasaan passing bawah yang baik menjadi indikator penting dalam performa seorang pemain voli. Dalam proses pembinaan atlet di klub olahraga, penguasaan teknik dasar seperti passing bawah membutuhkan latihan yang sistematis, insentif, dan terprogram. Salah satunya pendekatan yang terdapat atau diterapkan adalah latihan permainan bola pantul, yaitu latihan dengan menggunakan atau memanfaatkan pantulan bola dari dinding sebagai media untuk mengasah refleks, koordinasi, dan ketepatan gerakan tangan. Selanjutnya masuk ke bab 3, metodologi penelitian. Hipotesis 1. HO tidak ada pengaruh yang signifikan dan latihan menggunakan media pantul tembok terhadap peningkatan kemampuan passing bawah bola voli pada pemain voli klub Lampung Pinisi, Bandar Lampung. H1, ada pengaruh yang signifikan dari latihan menggunakan media pantul tembok terhadap peningkatan kemampuan passing bawah bola voli pada pemain klub voli Lampung Pinisi, Bandar Lampung. Hipotesis 2, HO tidak ada perbedaan yang signifikan kemampuan passing bawah antara kelompok eksperimen latihan menggunakan media pantul tembok dan kelompok kontrol latihan konvensional. H2, ada perbedaan yang signifikan kemampuan passing bawah antara kelompok eksperimen latihan menggunakan media pantul dan kelompok kontrol latihan konvensional. Masuk ke metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan desain pretest dan posttest. Control group design yaitu dengan memberikan perlakuan pada kelompok eksperimen dan membandingkan dengan kelompok kontrol yang tidak diberikan perlakuan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemain klub voli Lampung Pinisi yang berjumlah 20 orang. Sampel penelitian berjumlah 20 pemain ditentukan dengan teknik sampel jenuh. Sampel dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu 10 pemain kelompok eksperimen latihan menggunakan media pantul tembok dan 10 lagi
kelompok kontrol, latihan konvensional yang tidak diberikan perilaku. Lanjut ke desain penelitian. Penelitian ini menggunakan desain pretest dan post-test. Kontrol grup desain yaitu subjek penelitian dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok eksperimen diberikan perlakuan latihan menggunakan media pantul. Kelompok kontrol tidak diberikan latihan menggunakan media pantul atau latihan konvensional. Kedua kelompok diberikan tes awal, pretest, untuk mengetahui kemampuan passing bawah sebelum dilakukan tes atau sebelum dikasih perlakuan. Setelah perlakuan, kedua kelompok diberikan tes akhir, protest, untuk melihat peningkatan kemampuan passing bawah. Perbedaan skor antara pretest dan post-test dianalisis untuk mengetahui pengaruh latihan menggunakan media pantul tembok. Lanjut ke instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah keterampilan passing bawah bola voli. Yang pertama, ada tes yang digunakan merupakan tes passing bawah selama 1 menit, yaitu pemain melakukan passing bawah berulang-ulang ke arah target sesuai prosedur yang ditetapkan. Yang kedua, ada skor diperoleh dari jumlah passing berhasil dilakukan dengan benar dalam waktu 1 menit. Yang ketiga, ada instrumen ini mengacu pada standar penilaian kemampuan teknik dasar bola voli. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang pertama, uji prasyarat analisis. Uji normalitas mengetahui uji Shapiro-Wilk untuk mengetahui apakah data berkontribusi normal. Yang kedua, ada uji homogenitas menggunakan uji Leven untuk memastikan variasi antara kelompok homogen. Yang kedua, ada uji hipotesis. Jika data berdistribusi normal dan homogen menggunakan uji T, impedance simple T test, untuk mengetahui perbedaan hasil antara kelompok eksperimen dan kontrol. Jika tidak memenuhi asumsi normalitas atau homogenitas, menggunakan uji non-premic man-with U-test. Uji prasyarat, uji normalitas data. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data hasil penelitian distribusi normal. Dilakukan dengan uji Shapiro-Wilk karena sampel 50%, kurang dari 50. Kriteria SIG 0,5, data berdistribusi normal. SIG lebih besar 0,5 dan data tidak normal. Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah data kedua kelompok memiliki varian yang sama, homogen. Dilakukan dengan uji Leven di kriteria SIG lebih besar 0,5 data homogen dan SIG lebih kecil 0,5 data tidak homogen. Lanjut ke uji hipotensi, uji homogenitas. Setelah uji prasyarat terpenuhi, normalitas dan homogenitas analisis dilakukan dengan uji T. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan antara kelompok eksperimen menggunakan media pantul tembok atau tidak, kelompok kontrol latihan konvensional yang tidak menggunakan media pantul tembok. Kriteria penguji, jika SIG P value lebih besar 0,5, HO ditolak, H diterima. Ada pengaruh atau perbedaan yang signifikan. Jika SIG P value lebih kecil 0,5, H diterima, H1 ditolak, tidak ada pengaruh perbedaan signifikan. Lanjut ke uji hipotensi atau uji T. Jenis ujian independent simple T test. Uji ini tujuannya membandingkan hasil kemampuan passing bawah antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kriteria keputusan, jika SIG P lebih kecil, HO ditolak dan diterima. Jika SIG P lebih besar, HO diterima, H1 ditolak. Tidak dapat perbandingan atau pengaruh signifikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.